Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan li rabbin khassana bi Muhammadin wa ankhasna min sulmatil jahli wad dayajir. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil idzni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad nurika syari wa madadikal jari wa juma'na fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah rutin Ar-Ratibul Haddad yang insyaallah sama-sama diberikan semua hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan kajian Syarah Ar-Ratibul Haddad yang dimana pada hari ini kita akan mengangkat bacaan atau mengupas bacaan sumber-sumber bacaan dari Syarah Ar-Ratibul Haddad. Apa itu? Sepakat para ulama, doa yang paling mustajab di dalam Ratibul Haddad ini, karena dari susunan di awal hingga di akhir ada doa yang sering dilantunkan oleh para salafus saleh kita. Ada doa yang senantiasa dibaca oleh para ulama kita, para kiai-kiai kita. Doa ini tidak pernah terlepas di setiap solat-solat mereka. Tidak pernah terlepas doa ini di sujud-sujud terakhir mereka. Apa itu di dalam Ratibul Haddad? Ya Dzal Jalali wal Ikram, amitna ala dinil Islam. Ini sumbernya di dalam kitab ini. Wahai Tuhan yang mempunyai sifat Ya Dzal Jalali wal Ikram, keagungan dan sifat pemurah, matikanlah kami dalam lingkungan agama Islam. Sekarang kalau doa ini tidak dibaca setiap hari, sungguh merugi kita. Apa kata para salafus saleh, para ulama mengkaji kitab ini, mengkaji doa ini? Sungguh merugilah orang yang mengerjakan sholat duhur, lantas di sholat duhurnya itu setelah dia berdoa dia tidak menyelipkan doa ini. Merugi. Artinya merugi bukan batal sholat kita, merugi sholat kita. Beda batal. Jadi hukum. Kenapa setiap kali para habaib, para ulama, para kiai kalau sudah berdoa, Ya Dzal Jalali wal Ikrami amitna ala dinil Islam, kenikmatan beragama Islam. Sungguh kita sudah syukur sekali, bersyukur sekali karena kita sholat sudah tidak ada serangan-serangan tempuran. Tidak sama ketika Nabi Muhammad sholat, tidak sama sholatnya kita para sahabat. Kalau para sahabat sholat itu dijaga sama sahabat yang lain, gantian. Kenapa? Takutnya ada serangan-serangan musuh yang membantai dia. Kalau kita ini sholat, tidak ada musuh yang serang kita. Tidak ada lagi apalagi yang bikin malas kita sholat. Dulu orang sholat, jangan heran ketika para sahabat sholatnya seperti begini. Satu di sini tangannya, satu memegang pedang. Ketika ada serangan, pedang ditarik. Kalau kita bagaimana? Jangan ikut-ikutan, sekarang sudah tidak ada lagi musuh. Tidak ada lagi musuh. Kalau mengenai tempatnya tangan ini, itu khilafiyah saja.
Yang penting jangan seperti begini. Hah? Ada orang sholat seperti begini kan? Kalau begini kan ada, begini ada di atas pusar, ada di bawah pusar, ada yang begini. Itu semua punya kajiannya tersendiri. Tidak usah saling menyalahkan dengan gerakan seperti ini. Yang penting jangan membuat gerakan yang tidak ada dalilnya. Seperti apa? Seperti tadi begitu. Contoh. Ini pernah nggak lihat ada orang berdoa begini? Hah? Begitu juga. Siapa di antara kita yang senantiasa berdoa, membaca doa ini, ya Zal Jalali wal Ikram mitna ala dinil Islam. Tangannya kecil. Lihat Habib Umar bin Hafiz, dimanapun dia tabligh akbar, membaca doa ini dia ngomong. Kenapa? Doa yang besar. Ini doa salah satu besar. Kenapa dikatakan besar? Karena tidak ada satupun orang yang berdoa seperti ini tidak diijabah oleh Allah. Kenapa? Perbaiki agama saya ya Allah. Maksudnya di sini di dalam kitab agama Islam. Banyak sekarang kita terlalu mengada-ada gerakan sholat yang tidak ada tuntunannya. Kenapa saya membahas ini tentang sholat? Karena ini ada hubungan sumber. Coba kita baca. Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis menyatakan, sering-seringlah berdoa dan memohon dengan kata-kata ya Zal Jalali wal Ikram mitna ala dinil Islam. Ini Nabi. Ini hadisnya, kita buka kitab Al-Bukhari Muslim, halaman hadisnya 74. Nabi bersabda, banyak-banyaklah kalian berdoa dengan doa seperti ini. Seperti ini apa? Ya Zal Jalali wal Ikram mitna ala dinil Islam. Dianjurkan kita untuk memperbanyak doa ini. Apalagi anjurannya memperbanyak. Coba, sudah sholat zuhur kita baca 3 kali, sudah asar 3 kali, maghrib 3 kali, isya 3 kali, subuh 3 kali. Bagaimana kira-kira kalau Allah akan cucurkan rahmatnya, Allah akan limpahkan rahmatnya, Allah akan cucurkan kasih sayangnya? Kenapa? Karena ada doa di sini, adalah munajatnya, perbaiki agamaku ya Allah. Bukan agama yang dibawa Nabi. Perbaiki sembahyangku, maksudnya ini ya Allah. Hah? Samakah kita sholat dengan sahabat? Kalau sahabat sholat, begitu dia sudah bertakbir, tidak ada lagi godaan setan yang terkutuk yang menggoda dia di dalam jiwa, di jiwanya. Tidak ada lagi. Tidak ada lagi perkara-perkara urusan-urusan apa yang dia mau pikirkan. Ini para sahabat. Makanya Nabi mengatakan, siapa yang berdoa dengan doa seperti ini dengan penuh keyakinan, dia berdoa dengan penuh keyakinan, doa itu pasti dikabulkan oleh Tuhan. Nabi ini berkata, doa ini pasti. Kalau kata pasti, yang mengatakan kata pasti di sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan manusia. Terus dikatakan lagi, semoga kita dimatikan dalam keadaan menyerah. Kalau kita disergap sama musuh, ada 2 cara. Kalau kita bilang ampun, atau dia mengibarkan menyerah. Kita ini hamba, harus menyerah. Siapa tempat kita untuk menyerah? Kepada Allah. Serahkan semua hidup dan matiku, wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Doa ini selalu kita baca setiap sholat, tapi kita tidak resapi apa yang kita baca. Sesungguhnya hidup dan matiku kuserahkan hanya kepada Allah. Tapi apa realitanya? Apa kau serahkan hidupmu sepenuhnya kepada Allah? La, kata. La. Kalau kau serahkan hidupmu kepada Allah sepenuhnya, tidak ada orang yang keluar rumah kecuali ibadah. Wa mayah. Coba pikirkan. Terus dan juga merupakan pengamalan dari hadis Nabi. Pengamalan dari hadis Nabi, sering-seringnya dalam mengucapkan doa ini ya Zal Jalali wal Ikram, diriwayatkan oleh Tirmizi, Al-Qaswani, Ibnu Hibban dan Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar salah seorang lelaki, dia mendengar salah seorang lelaki mengucapkan kalimat ini. Nabi mendengar seorang lelaki mengucapkan kalimat ini ketika dia berjalan. Ya Dzal Jalali wal Ikram amitna ala dini. Dia jalan. Ketika Nabi melihat, dia mendengar ini. Setelah dia mendengar, kemudian beliau berkata kepada laki-laki itu,
sungguh telah dikabulkan doamu. Nabi berkata kepada laki-laki yang senantiasa membaca doa ini, tidak hanya dalam keadaan sholat, dalam keadaan berdiri pun dibaca. Nabi langsung mengatakan sama itu laki-laki, wahai lelaki, sungguh doamu akan dikabulkan. Makanya siapa yang mau doa-doanya diijabah, harus selipkan ini. Salah satunya syarat. Begini, kalau kita naik motor, kena tilang sama polisi, kena tilang, ndak bawa SIM, atau ndak bawa STNK, atau nggak bawa helm, ini perumpamaan. Maka salah satu syarat doa kita diijabah di hadapan Allah dengan membaca ya Zal Jalali wal Ikrami hadirin Islam. Salah satu cara untuk supaya kita tidak ditilang, bagaimana caranya? Supaya tidak ditilang, ada uang biru kah atau ada uang merah? Biasanya seperti itu kan? Kalau mau menyogok, ini ada uang biru. Nah ini akal-akalan salah ini yang seperti ini. Tapi kalau mau menyogok supaya doa tak diterima sama Allah, Allah bilang baca kau ini, ya Zal Jalali wal Ikram ya mitna. Ini sogokan doa. Jadi siapa doanya yang terkandas-kandas doanya begini, coba dawamkan ini. Ayo sama-sama ucapkan gabiltu ijazah. Saya terima zikir ini sebagaimana saya menerima dari para guru ke guru saya dengan Ar-Ratibul Haddad yang dikarang oleh Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Insya Allah saya akan amalkan setiap waktu selesai sholat sebanyak 3 kali karena Allah Ta'ala. Gabiltu ijazah. Al-Fatihah. Nah, sekarang bagaimana? Ibu-ibu, apa masalah tak yang paling susah? Saya mau tanya-tanya dulu ibu-ibu baru bapak-bapak. Saya mau tanya, apa masalah tak yang paling sulit kita laksanakan? Adakah doa yang tidak pernah diijabah? Coba. Ada yang mau angkat tangan, satu orang ibu-ibu, satu orang laki-laki. Apa masalah yang paling sulit kita hadapi? Mau dibuktikan supaya itu kesulitan akan diberi kemudahan. Coba. Cukup 1 minggu ini bacaan diamalkan insya Allah. Siapa mau? Berarti semua ibu-ibu ini alhamdulillah tidak ada angkat tangan, berarti semua usahanya diberi kemudahan. Amin. Ada yang mau angkat tangan? Siapa yang mau? Misalnya contoh begini, dagangan saya kurang laku. Contoh. Mau tahu nggak rahasianya dagangan supaya rame? Ini ibu-ibu, ada nggak yang berdagang di sini? Ada yang nggak jual-jualan? Angkat tangan nih satu. Angkat tangan nih. Yang angkat tangan insya Allah akan diberi kekayaan oleh Allah. Angkat tangan siapa? Yang jual-jualan siapa? Ya, oke. Nah, ibu, kalau mau buka warung, ini Nabi mengajarkan kita, ndak usah ambil sembarangan. Kalau mau buka, mau rame, nggak usah pergi pesugihan ya. Kalau mau rame, warunta, buka warunta itu setelah sholat duha. Banyak orang buka warung sebelum sholat duha. Ngerti nggak ini? Buka warunta setelah sholat. Kenapa kantor-kantor itu dianjurkan masuk jam 8, jam 9? Adakah orang masuk kantor jam 7? Saya mau tanya, yang orang kantoran di sini ada nggak masuk jam 7? Jam berapa minimal? Jam 10, jam 9. Kenapa? Jam 9, jam 10. Kenapa? Ini artinya jangan melaksanakan aktivitas sebelum mengerjakan sholat duha. Ini artinya, siapa yang mau sukses? Sholat duha dulu, buka toko tak, baca kalimat ini di depan pintu sebelum keluar berdagang. Kalau dagangan tak itu ada di dalam rumah,
maka bacalah itu bacaan ya zal jalali wal ikrami amitna ala dinil Islam sebanyak 7 kali. Setelah itu buka warunta. Kita lihat nih apa yang terjadi. Rame. Kecuali ada juga kecualinya, Ibu. Kalau berdagang gitu tidak ada orang lewat di depan tak. Biar kita baca 100 kali tidak ada yang beli. Kenapa? Karena bacalah di tempat keramaian kata Nabi. Baca. Misalnya contoh saya punya dagangan, punya stang, orang lalu lalang, baca itu. Sebentar dia ngucup pasti nak baca ini. Karena dia menjual di luar. Jangan lupa kalau mau minum apa namanya di luar situ. Iya. Yang gratis ada di kerang. Yang gratis ada kerang. Dengar begini, buka mustahata baik laki-laki ataupun perempuan sebelum apa? Sesudah sholat duha. Buka itu. Mau dia kantoran supaya dia tidak ada yang iri di kantornya. Orang kantor saja banyak yang iri. Penjual tomat sama tomat saling iri mengiri. Di dalam kantor banyak yang iri. Tidak ada pekerjaan banyak iri. Bagaimana orang supaya senang sama kita? Ya dzal jalali wal ikrami amitna ala dinil Islam. Oleh karena itu sahibur ratib Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad menyertakan permohonan diwafatkan dalam keadaan Islam. Siapa yang mau diwafatkan di sini dalam keadaan Islam? Siapa mau? Semua tuh, pasti semua. Salah satunya di sini. Coba ya, kita. Ini saya ambil referensi di dalam surat Al-Imran ayat 102. Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagaimana difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Ini dalam surat Al-Imran ayat 102. Jangan kalian mati dalam jangan kalian mati kecuali dalam mati keadaan Islam. Allah melarang kita mati. Bagaimana caranya? Banyak orang di awal hidupnya rajin sholat, tapi di akhir hayatnya mati su'ul khatimah. Banyak ini. Banyak. Mati. Kenapa banyak-banyak minta? Ya dzal jalali wal akrami amitna ala dinil. Ulama ini kalau berdoa ini, makanya doa yang paling mustajab itu di antara sholat itu adalah doa sujud terakhir. Jangan mikir angka. Ada yang bertanya sama Habib Umar bin Hafiz, doa apa yang paling mustajab di dalam doa sujud terakhir? Ada 3 yang diajarkan oleh Habib Umar bin Hafiz. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil waqinas. Yang kedua doa yang dianjurkan oleh Habib Umar dalam sujud terakhir itu, ya dzal jalali wal ikrami amitna ala dinil. Yang ketiga doa yang diajarkan oleh Al Habib Umar ini, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. 3 doa ini jangan mikir cepat-cepat. Kalau sujud terakhir baca ini salah satunya, pilih nih. Mau baca Rabbana atina, mau baca ya zal jalali, mau baca ya Allah biha, pilih di antaranya. Insya Allah siapa di antara kita yang akan wafat, insya Allah wafatnya dalam keadaan husnul khatimah. Baca ini 3. Baca ini. Karena harapan kita semua mau mati husnul khatimah, tapi tidak tahu, tidak mau mencari caranya bagaimana mati husnul khatimah. Kan ada caranya. Saya mau naik pangkat. Bagaimana caranya? Begitupun juga, ya Allah, saya mau masuk surga. Allah bertanya, bagaimana upayamu? Apa upaya kamu untuk masuk surga? Apa upayamu supaya selamat? Apa upayamu supaya kamu mati dalam keadaan baik-baik, dalam keadaan berislam? Kenapa? Banyak nih kisah-kisah salafus saleh. Begitu banyak itu kisah. Begitu banyak kisah bertebaran tentang orang yang rajin sholat di awal, di akhirnya dia mati su'ul khatimah. Kenapa? Karena sholatnya banyak sesuatu yang melanggar yang dia kerjakan. Apalagi orang tidak sholat. Jadi jangan kira-kira ini begini semuanya. Saya, Anda dan semua kita semua ini jangan bangga dengan sholat. Karena ini hari rajin belum tentu besok rajin. Belum tentu. Karena apa? Ada godaan. Apa kata Nabi setelah perang Badar? Wahai sahabatku,
Jangan lu berbangga hati dengan perang Badar yang kau menangkan. Karena ada perang yang lebih besar setelah perang Badar yang kau menangkan ini, wahai sahabatku. Semua sahabat tercengang dan melihat, wahai Rasulullah, perang apakah itu? Perang melawan hawa nafsu. Hati-hati. Tidak ada orang kuat, tidak ada orang yang bisa menghilangkan hawa nafsu. Nanti pi mati baru hilang hawa nafsu. Melawan hawa nafsu ada, tapi menghilangkan hawa nafsu, jasad dan ruh ini nanti terpisah baru hilang, itu yang namanya hawa nafsu. Tidak ada orang mampu kecuali siapa? An-Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada takbir Allahu Akbar, Nabi sallallahu alaihi wasallam Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Usul dia. Tidak ada lagi urusan-urusan pekerjaan diingat di waktu sholat. Allahu Akbar. Diingat urusan kantor, diingat jam berapa pulang, diingat tanggal sekian bayar utang, diingat sesuatu yang sudah dilupa lama-lama, diingat semua. Nauzubillah. Sampai sudah tahu. Assalamualaikum warahmatullah. Salam. Baru tadi godaan itu hilang semua. Betul apa betul? Kenapa? Karena setan itu datang pada saat kita mau mengingat Allah. Selesai sholat, setan itu sudah lari lagi. Setan itu berada. Jadi kalau kita mau tahu tempat setan terbanyak itu berada di tubuh manusia pada saat sholat. Jadi jangan heran kalau banyak godaan. Kenapa kalau duduk-duduk begini tidak ada yang diingat kecuali fokus dengan ceramah? Coba ada kita ingat tidak? Tidak ada, fokus dengan. Tapi kenapa waktu sudah bertakbir semua yang dilupa diingat? Betul apa betul? Ini realita. Ini bukan kebohongan. Kenapa? Selalu diingat. Bahkan sudah terganggu juga pikiran. Sudah banyak lagi gerakan-gerakan yang berulang-ulang dilakukan di dalam sholat yang dapat memakruhkan sholat kita. Banyak gerakan. Banyak sekali gerakan yang aneh-aneh kalau kita sholat. Seperti apa? Menggaruk sebanyak 3 kali. Agak sebaik bajunan, agak sebaik ini. Apa ini? Gerakan yang paling dianjurkan, yang paling dicontohkan, jangan melebihi dari 3 kali. Yang berulang-berulang. Ini ada apa? Coba kalau sudah ke Allah, tadi sebelum sholat muka tidak gatal. Tapi sudah takbir Allahu Akbar. Waktu belum sholat tidak gatal. Kenapa? Setan sengaja kasih goyang badan tak semua. Iya. Banyak sekali. Ada yang kasih baik songkok na. Ada yang nagaru-garu kaki na. Ini. Coba perhatikan. Kenapa ini? Kan saya sudah ajarkan minggu kemarin. Mau tidak agar setan tidak menggoda kita? Mau, tadi sudah minggu kemarin saya sudah ajarkan, mudah-mudahan ada yang ingat. Sebelum sholat baca basmalah, sebelum sholat baca ta'awuz, sebelum sholat baca a'udzu bikalimatillahi tammati min. Ditambah yang terakhir qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Baca ini sebelum apa? Jangan langsung bertakbir. Ini ya Zal Jalali, jangan main-main. Jangan main-mainkan doa ini. Ada lagi yang terakhir. Ada kaitannya ke tidak Habib? Ada kaitannya yang terakhir yang saya angkat ini dengan yang saya baca. Coba. Saya mau kalau doa tak mau diijabah. Kalau bicara sama pengusaha sama Pak Wali Kota, pelan-pelan atau buru-buru? Kalau ada orang apa gimana ya bahasanya? Misalnya saya punya kebutuhan sama itu orang. Apakah saya bicara dalam keadaan cepat atau dalam keadaan pelan-pelan tambah kamase-mase? Ngerti nggak kamase-mase? Kamase-mase itu ditambah dengan rasa kasihan.
supaya dikasihani. Pak, mau pinjam wanta dulu. Pak, mau pinjam wanta, Pak. Ada yang mau kasih pinjam begitu tidak? Hah? Ada yang mau kasih pinjam wanta kalau begitu? Woi Pak Wali, mau bikin acara? Nah kenapa? Nunggu ratak gini ya. Nah, makanya mintalah sama orang. Kalau kita butuh, maka mintalah kepada orang yang kita butuh itu dengan santun, dengan pelan-pelan. Saudara, kasih kak dulu wanta. Kasih kak dulu ini tak. Kasih kak ini, pinjam kak dulu. Apa kak? Kau masih. Giliran kita minta sama Allah. Minta sama Allah. Nah buru-buru. Semakin cepat. Allahumma amin. Minta sama Allah buru-buru. Minta sama manusia. Apalagi bukan di sini tahu, imam di sini bagus. Imam di sana. Apalagi? Ilahi Rabbi anta maulana. Subhanallah. Buka lagi. Subhanallah. Allahu Akbar. Apa Nabi bilang ini semua? Hah? Kira-kira pantas tidak? Allahu Akbar menjadi Allahu Akbar. Gimana kira-kira? Nyambung tidak? Cepat-cepat minta sama Allah itu dengan tetesan air mata. Sebagaimana anak membujuk orang tuanya meminta uang 2.000, mak. Uang tak 2.000 dulu, mak. Bukan beli contong. Hah? Nah karena mama tunggu dulu, mak. Kami pergi hamburger kah? Tambah 5 cak. Hah? Ini kan? Gini. Jadi kalau kita meminta sama ibu, mau dikabulkan sama ibu bilang angkat dulu sampai nak, pergi buangin dulu. Biasa begitu ya? Biasa ada ibu. Biasa juga ada, tidak duit, saya nggak habis uang saja. Bapak. Ini. Jangan minta sama Allah dengan hati yang tenang. Minta sama Allah dengan hati yang khusyuk. Minta sama Allah dengan hati yang ikhlas. Tidak terburu-buru dan tidak terlalu cepat. Alon-alon. Minta sama Allah alon-alon. Rabbana atina fid dunya wal akhirah. Amin. Balik imam hilang semua jamaah ya. Nabi bilang Pak Imam balas si doa nah. Kalau ada Pak Imam berdoa seperti itu kira-kira masih ada jamaah di belakang? Habis. Makanya berdoa pelan-pelan ini bukan untuk dipakai untuk berjamaah, dipakai untuk pribadi. Makanya itu Rasulullah mengatakan kalau kau memimpin sholat, memimpin doa, usahakan secepatnya. Gimana? Jangan bikin mana? Alhamdulillahirabbil alamin waladdallin. Ada juga orang sholat di satu tempat. Contohnya Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Yang di belakang berteriak semua amin. Ini ada orang di belakang dan semua mengerti begini maksudnya ini? Ada imam bilang waladhdallin semua. Gimana kira-kira? Kenapa setiap kali kita membaca Al-Fatihah harus mengatakan amin? Ini sunnah muakkad loh. Amin di dalam Al-Fatihah itu sunnah muakkad. Makanya setiap kali kita mendengar imam membaca Al-Fatihah waladhdallin itu maka dianjurkan membaca amin. Kenapa? Ada yang tahu?
Ada yang tahu? Ini selama ini kan kita ikut-ikuti semua, dan semua. Amin. Ada yang tahu tidak? Kenapa kalau imam membaca Al-Fatihah waladhdallin, jamaah dianjurkan mengucapkan amin? Apa sebabnya? Karena di dalam surat Al-Fatihah itu ada doa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas. Ada doa di dalamnya. Juga baca Al-Fatihah jangan terburu-buru, karena antara hamba dengan Allah ada saling jawab menjawab dalam Fatihah itu. Baca Al-Fatihah jangan terburu-buru. Jadi sebagai kesimpulan kita pada malam hari ini, ijazah yang saya sudah sebarkan, yang saya sudah berikan, boleh diberikan kepada orang yang tidak hadir di tempat ini. Berikan sama saudara kita, orang tua kita. Tadi saya dapat ijazah, kita baca ini, ya zal jalali wal ikrami amitna ala. Ini ijazah yang luar biasa. Saya bacaan ini, setiap ada habaib dari Yaman, dari mana, saya bisik-bisikkan itu, Bib, ijazahkan saya, Bib. Apa, Habib? Antum ini minta ijazah, ijazahnya juga banyak. Saya bilang, saya minta ini ijazahnya. Ya zal jalali wal ikram amitna ala din nisa. Jangan minta ijazah yang banyak begini tebalnya baru tidak diamalkan, berdosa. Hukum ijazah itu jatuhnya menjadi wajib ketika kita sudah diijazahkan. Contoh, ada orang minta ijazah ratib, yang tadinya hukum membaca ratib sunnah, yang tadinya hukum membaca ratib itu sunnah, tapi ketika dia sudah meminta ijazah, maka jatuhnya ratib itu adalah wajib baginya. Kenapa? Karena dia sudah minta ijazah. Makanya amalkan, wajib dalam arti minimal 1 minggu 1 kali, minimal 1 bulan 1 kali, minimal ada juga orang yang mampu membaca setiap hari. Tapi anjuran Ar-Ratibul Haddad, Al-Imam Habib Abdullah bin Al-Haddad, ketika engkau mendapat ijazah dari seseorang guru, maka terlebih dahulu agar sirnya bacaan ini masuk di dalam jiwamu, agar berkahnya bacaan ini masuk di dalam jiwamu, maka terlebih dahulu amalkan 40 hari 40 malam. Al-Imam Habib Abdullah menganjurkan itu. Baca dulu 40 hari 40 malam, tidak boleh bolong, tidak boleh putus. Bagaimana dengan waktunya, Habib? Boleh sudah maghrib, boleh sudah isya, boleh di tengah malam, boleh sudah sholat duha, boleh sudah sholat subuh, boleh sholat dulu. Yang penting dibaca 1 kali 1 hari selama 40 hari 40 malam tidak terputus. Itulah anjuran Al-Imam Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Apapun yang saya sampaikan kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Mari kita sama-sama membaca Ya Zal Jalali 7 kali. Semoga kita semua diberikan kenikmatan dalam berislam. Ya Zal Jalali wal Ikrami amitna ala dinil Islam. Ya Zal Jalali wal Ikram amitna ala dinil Islam. Ya Zal Jalali wal Ikrami amitna. 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 Ya Zal Jalali. Al-Fatihah bil qabul wa tamami kulli sura ila hadratin nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. Alhamdulillah, amin amin, Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.